Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan memaparkan esai yang saya buat mengenai gangguan bahasa pada anak usia dini. Kemampuan berbahasa merupakan salah satu kemampuan dasar yang harus dikuasai anak. Perkembangan bahasa yang baik memungkinkan anak berkomunikasi dengan orang lain, lebih mudah memahami instruksi dan mengungkapkan pikirannya. Berbicara sebenarnya hanyalah salah satu bentuk bahasa, namun perkembangan bahasa identik dengan kemampuan berbicara. Kemampuan anak dalam menerima informasi, kata, dan kalimat dari orang lain juga termasuk dalam perkembangan bahasa. Bahasa adalah suatu sistem simbol atau kata-kata linguistik yang disusun dan digunakan oleh manusia untuk berkomunikasi. Gangguan berbahasa adalah suatu keadaan di mana anak atau seseorang mengalami kesulitan belajar dalam menggunakan bahasa akibat kekurangan pengetahuan, kekurangan kosakata, struktur kalimat, pemahaman atau produksi wacana atau percakapan. Orang yang menderita gangguan berbahasa menunjukkan adanya gangguan dalam pemahaman, dalam menggunakan tanda atau simbol bahasa, baik lisan maupun tulisan, sehingga akan mempengaruhi komunikasi anak tersebut dengan orang lain. Kemampuan berbahasa pada anak dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah kemampuan bahasa ekspresif, di mana bahasa ekspresif adalah kemampuan berkomunikasi secara simbolik, baik secara visual atau melihat, menulis, isyarat maupun secara oral atau pendengaran. Contohnya, anak mampu mengungkapkan perasaannya dengan kata dan kalimat serta mampu menyusun kata dan kalimat dengan benar sehingga orang lain dapat memahaminya. Sedangkan yang kedua adalah bahasa reseptif. Bahasa reseptif adalah kemampuan untuk memahami apa yang Anda lihat dan dengar. Contohnya, anak mengerti bila ada yang menyuruhnya melakukan sesuatu seperti mengambil mainan, menyimpan mainan, diam, duduk, dan sebagainya. Jenis gangguan bahasa pada anak. Yang pertama adalah speech sound disorder. Gangguan ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu dysarthria dan gangguan fonologis. Dysarthria adalah kelainan yang diakibatkan oleh masalah pada keterampilan motorik yang menghasilkan suara saat berbicara. Sedangkan gangguan fonologis merupakan gangguan yang terjadi pada perkembangan sistem bunyi ujaran. Yang kedua ada stuttering atau gagap. Terganggunya aliran atau ritme bicara yang normal ditandai dengan pengulangan dan pemotongan bicara yang tidak sesuai dengan usia seseorang. Misalnya jika anak mengungkapkan kata aku, maka menjadi aku. Jeda diperlukan ketika anak ingin mengucapkan suatu kata atau kalimat secara runtut. Yang ketiga adalah social pragmatic communication disorder. Ini adalah kesulitan dalam komunikasi lisan atau verbal yang bertujuan untuk menghubungi seseorang dengan orang lain. Contohnya, tidak tahu kata apa yang harus digunakan saat mencoba atau meminta bantuan. Mereka tidak mengetahui perbedaan antara berbicara di luar. Faktor penyebab gangguan bicara. Yang pertama adalah riwayat kesehatan. Terdapat kelainan di mana sistem saraf pusat tidak berfungsi dengan baik akibat cedera, memar, atau kondisi yang disebut afasia. Yang kedua adalah keadaan fisiologis, yaitu fungsi organ tubuh yang menghasilkan atau mendukung produksi ucapan kurang optimal. Yang ketiga adalah kondisi lingkungan, kurangnya rangsangan dan kondisi yang mendukung di lingkungan rumah atau lingkungan untuk menunjang perkembangan bahasa dan bicara anak. Bagaimana cara untuk orang tua untuk mendeteksi dini kemampuan berbahasa pada anak? Padahal tanda-tanda gangguan bahasa pada anak sudah bisa terlihat sebelum usia 5 tahun atau usia balita. Temukan informasi tentang perkembangan bahasa dan keterampilan yang biasanya perlu dikuasai anak pada usia kronologis mereka saat ini. Keterampilan berbahasa berikut ini dapat dijadikan acuan untuk memantau bahasa normal perkembangan bicara atau bahasa. Usia 1-6 bulan berkata oh, a atau a dalam merespons suara atau bunyi-bunyian. Usia 6-9 bulan anak sudah mulai bergumam.
Usia 10-11 bulan, anak dapat menirukan suara seperti mama, dada, tanpa arti. Usia 12 bulan mengatakan mama, dada dengan arti sering menirukan 2-3 suku kata. 13-15 bulan, perbendaharaan 4-7 kata hanya kurang dari 20% ucapan anak yang dimengerti oleh orang lain. 16-18 bulan, perbendaharaan 10 kata, beberapa ekolalia 20-25% ucapan anak yang dimengerti oleh orang lain. 19-21 bulan, perbendaharaan 20 kata, 50% ucapan anak yang dimengerti orang lain. 22-24 bulan, perbendaharaan anak lebih dari 50 kata. Frasa 2 kata, 60-70% ucapan anak sudah dimengerti oleh orang lain. 2-2,5 tahun, perbendaharaan kata 400 kata, menyebutkan nama, frasa 2-3 kata menggunakan kata ganti, hilangnya ekolalia, 75% ucapan anak yang dimengerti orang lain. 2,5-3 tahun, penggunaan bentuk jamak atau plural, mampu menyebutkan jenis kelamin dan usia, menghitung 3 objek dengan benar, menggunakan 3-5 kata dalam kalimat, 80-90% ucapan anak sudah dimengerti oleh orang lain. 3-4 tahun, penggunaan 3-6 kata dalam kalimat, menanyakan pertanyaan, melakukan percakapan, bercerita menggunakan pengalaman. Hampir seluruh percakapan anak sudah dimengerti oleh orang lain. Saat ini, banyak sekali aplikasi yang membantu mendeteksi tumbuh kembang anak secara informal. Salah satu aplikasi yang direkomendasikan adalah Milestone Tracker dari CDC yang dapat diunduh secara gratis di ponsel pintar Anda. Apalagi ini memberi Anda panduan penyelesaian dan meminta mereka mengisi daftar periksa perkembangan anak secara umum. Aplikasi ini juga memberikan informasi apakah anak berada pada lintasan perkembangan yang tepat atau apakah orang tua memerlukan evaluasi lebih lanjut oleh tenaga profesional seperti dokter anak atau psikolog. Kesimpulannya, cara terbaik untuk mengetahui perkembangan anak adalah dengan memantau atau mengamati keseharian anak. Alternatif yang telah dibahas sebelumnya tidak memungkinkan Anda atau orang tua untuk mendiagnosis atau menarik kesimpulan apapun tentang apakah anak Anda menderita gangguan bahasa. Alternatif ini hanya sekedar referensi tambahan bagi orang tua untuk memeriksa kemampuan perkembangan umum anaknya pada usia kronologisnya.